Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa belajar seperti biasa di awal minggu ini, di hari Senin, di mata pelajaran ICT. Nah, hari ini kita akan belajar ICT ya. Nah, dikarenakan guru-gurunya itu sedang ada pelatihan di hari Senin, makanya Mister buat video ini untuk pembelajaran walaupun tidak secara langsung ya, secara tatap muka. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang cara membuat tabel pada Microsoft Word. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara memasukkan gambar di Microsoft Word, yaitu dengan di menu ribbon, di menu insert ini, insert, kemudian kemarin picture atau memasukkan gambar. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel pada Microsoft Word. Nah, ini. Oke, langkah yang pertama kita akan buat judulnya, yaitu judulnya tabel perbedaan pembuluh darah, vena, dan arteri. Di sini kita akan membedakan pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri menggunakan tabel yang dibuat di Microsoft Word. Oke, ini untuk judulnya, di enter. Nah, kita masuk ke bagian tabel. Nah, sekarang kalian klik di menu insert bagian atas di samping home, kemudian pilih ribbon table, kemudian pilih kotak 3. Nah, ini baris 3, kemudian ke bawah, nah, 3x2 table. Kalau sudah, tinggal diklik. Oke, di sini langsung otomatis dia akan membuat table yang terdiri dari 3 kolom, kemudian 2 baris. Nah, ini kolom ya, ini kolom nih, kemudian yang ke bawah ini adalah bagian baris. Di bagian yang pertama, di bagian atas ini coba perbedaan atau pembeda. Oke, ini di kolom yang pertama itu pembeda, kemudian yang kedua ini pembuluh arteri, kemudian di sebelahnya adalah pembuluh vena. Oke ya. Oke, sekarang kita akan edit di bagian judul terlebih dahulu. Kalian blok judulnya, bagian judulnya kalian blok. Nah, untuk bagian judul biasanya ada di tengah ya. Kita sudah belajar kemarin di menu ribbon home, itu di paragraf, pilih center. Dia akan langsung otomatis ke tengah, kemudian kita tebalkan menggunakan bold. Kita klik di bold ya, kemudian kita perbesar hurufnya, kita perbesar untuk udah. Oke, 14 judul sudah. Kemudian di bagian paling atas kolom ini kita blok juga, kita akan dibuat di tengah ya, sama seperti di bagian judul. Kita klik bagian center. Oke, kemudian sama di blok yang untuk huruf kita buat 12. Ya, untuk jenis huruf bebas ya,
boleh kalibri, boleh area, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian di baris yang kedua, kita masuk pembeda yang pertama, itu di bagian letak. Huruf kapitalnya di bagian depan doang ya, L-nya doang, L-nya besar, kemudian bagian belakang itu kecil. Beda sama bagian judul. Di bagian judul dia hurufnya kapital semua. Letak. Kemudian untuk pembuluh arteri itu letaknya ada di bagian dalam, agak di dalam bagian tubuh. Kemudian untuk pembuluh vena itu agak keluar. Itu perbedaan dari letak dari pembuluh vena dan pembuluh arteri. Nah, seperti yang kita sudah pelajari di mata pelajaran IPA, untuk arteri itu dia letaknya ada di bagian dalam. Tetapi ada sebagian daerah yang memang letaknya ada di bagian luar, itu di bagian di bawah telinga dan di bagian pergelangan tangan. Jadi kita dapat lihat denyut nadi atau denyut jantung di bagian tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke baris yang kedua, yang ketiga. Tadi letak sudah nih. Kemudian di ujung kolom atau di ujung baris, kita klik di sini, kemudian pilih tab di bagian keyboard, maka secara otomatis dia akan membuat baris sendiri. Oke ya, jadi langsung ada baris yang ketiga, langsung otomatis. Oke, kita tinggal diklik tab pada laptop atau komputernya. Oke, yang kedua ini fungsi untuk arteri itu dia mengangkut oksigen. Kalau vena itu dia mengangkut karbon dioksida atau CO2. Oke, itu yang kedua ya. Kemudian sama di bagian ujung baris atau kolom itu di tab sehingga akan muncul baris yang baru. Oke, kemudian yang ketiga pembedaannya itu di bagian dinding pembuluh. Nah, untuk pembuluh arteri itu elastis dan kuat. Oke, untuk pembuluh vena itu tipis dan tidak elastis. Itu perbedaan dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Untuk pembuluh arteri itu dia dinding pembuluhnya itu elastis dan kuat. Jadi arteri itu yang keluar dari jantung ya. Kalau pembuluh vena itu pembuluh balik, dia dinding pembuluhnya itu tipis dan tidak elastis seperti arteri. Oke. Kemudian di bagian ujung baris kita tab lagi. Oke, muncul baris yang keempat. Masuk di bagian arah aliran darah. Untuk pembuluh arteri itu dia keluar dari jantung. Kemudian untuk pembuluh vena itu dia menuju ke jantung atau balik lagi ke jantung. Menuju jantung. Oke, kita tab lagi. Oke, masuk di yang kelima. Itu di bagian kandungan oksigen. Untuk di arteri itu dia kaya akan oksigen.
kecuali pada arteri pulmonalis atau arteri yang menuju ke paru-paru, dia masih mengandung karbon dioksida. Oke, untuk pembuluh vena itu kebalikan dari pembuluh arteri. Dia tuh miskin, bukan miskin, kurang oksigennya kurang banyak, miskin oksigen, kemudian kecuali pada pembuluh vena pulmonalis, dia mengandung kaya akan oksigen karena dia keluar dari paru-paru, kemudian dia balik lagi ke jantung, itu dengan membawa oksigen. Kita masuk yang keenam, perbedaan pembuluh darah vena dan arteri. Dia di bagian aliran darah. Untuk pembuluh arteri dia deras. Kalau pembuluh vena itu lambat. Oke, masuk ke bagian yang ketujuh. Masuk ke denyutan. Pada pembuluh arteri itu dia denyut nadinya terasa, makanya ketika kita melihat atau membandingkan orang yang meninggal dengan orang tidak meninggal, itu dilihat dari denyut nadi atau denyut jantung pada bagian organ tertentu. Nah, kalau di pembuluh vena itu dia tidak terasa. Oke ya. Oke, lanjut di tab. Masuk di bagian katup. Pada pembuluh arteri, katupnya itu hanya ada di bagian pangkal yang akan menuju atau keluar dari jantung. Sedangkan pembuluh vena itu dia katupnya itu berada di sepanjang pembuluh darah. Itu bedanya. Jadi untuk arteri ini dia katupnya hanya ada di bagian keluar dari jantung. Kalau pembuluh vena itu ada di sepanjang pembuluh darahnya. Berarti banyak nih katupnya atau pintu-pintunya tuh. Oke. Next. Selanjutnya jika terluka, pembuluh arteri dia akan apabila tangan kita atau pembuluh arteri ini sobek atau misalkan terkena tusuk gitu kan, dia akan darahnya itu akan memancar keluar, akan banyak yang keluar. Beda dengan pembuluh vena, itu dia menetes, jadi yang keluar itu cuma sedikit lah. Kenapa pembuluh arteri ini dia memancar? Karena dia yang keluar dari jantung. Ketika jantung ini berkontraksi atau melakukan denyut, itu tekanan darah ini akan langsung tersebar gitu loh. Jadi ketika ada jalan atau pembuluh darah yang robek, darah itu langsung keluar banyak atau memancar. Oke, sudah ya. Jadi kita sampai di sini aja. Nah, tadi untuk bagian atas ini bagian judulnya 12 ya ukurannya. Kemudian untuk jenis huruf bebas. Kemudian di bagian bawahnya, bagian isi, ini dia kita
taruhlah 12 ukurannya ya, biar terlihat. Oke, kemudian tetap dia tidak di bagian tengah, tetap di bagian pinggir sebelah kiri. Oke, sudah ya. Oke, langkah yang terakhir kita akan ganti bagian tabelnya ya. Ini kan tabel yang masih yang sederhana gitu kan. Sekarang kita ganti tabel yang lebih berwarna. Oke, caranya gimana? Klik di bagian ini, ujung yang ada tanda plusnya ini. Klik 2 kali mouse-nya sebelah kiri. Nah, dia akan keluar ke bagian desain ya. Kita pilih salah satu yang ada di sini. Misalkan kita pilih ini nih. Kalian bebas ya, boleh pilih yang mana aja, tapi Mister pilih yang ini. Nah, jadi lebih berwarna. Oke, jadi ini adalah tabel tentang perbedaan pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena pada sistem peredaran darah. Oke, sudah pada bisa belum? Nah, jika ada yang mau ditanyakan, oh ya, ini tugasnya untuk kalian buat tabel perbedaan pembuluh darah vena dan arteri di di laptop atau di komputer sesuai dengan apa yang Mister ajarkan. Kemudian hasilnya kalian foto, kemudian atau boleh langsung dikirim filenya ke Google Classroom. Nanti Mister akan buat penugasan di Google Classroom. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh di chat di WA ya. Barangkali ada yang kesulitan dalam membuat tabel ini, bisa ngechat Mister di WA atau di grup kelas. Oke ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau bisa ada kekurangan dalam menjelaskan materi hari ini. Akhirnya kala tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.